Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian daerah. 3. Peraturan tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 4. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 5. Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi perusahaan umum daerah. 6. Raperda tentang pemeliharaan ternak. 7. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan, terkait penyerahan 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas adalah berdasarkan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 pukul 10.30 WITA, di mana telah disepakati bahwa rapat paripurna penyerahan 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan pada malam ini, Kamis 14 April 2022 pukul 20.30 WITA setelah melaksanakan ibadah salat tarawih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan malam ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 17 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan malam ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini adalah sebagai berikut. B. Penyerahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. E. Pengumuman jadwal pelaksanaan reses masa sidang 2 tahun anggaran 2022. F. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh PLT Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD disilahkan dengan hormat. Bupati Kepulauan Selayar, Benteng, 11 April 2022. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng, nomor 87 garing hub garing angka nomor 4 garing 2022, sifat penting. Hal permintaan waktu penyerahan Raperda mendasari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 17 tahun 2021 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Maka untuk tahun 2022 telah ditetapkan 10 rancangan peraturan daerah yang pembahasannya akan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan. Sehubungan hal tersebut disampaikan Raperda hasil penyesuaian berdasarkan skala prioritas untuk dapat dijadwalkan penyerahannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 1. Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
2. Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 5. Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi perusahaan umum daerah. 6. Ranperda tentang pemeliharaan ternak. 7. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, diucapkan terima kasih. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Kasriali cap ditandatangani. Tembusan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Cibenteng. Pada PLT Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki acara ketiga, yaitu mendengarkan bersama penjelasan Bupati Pulau Selayar dalam mengantar 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar. Kepada Wakil Bupati disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, saudara para anggota Forum Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati, para staf ahli, para asisten lingkup sekretariat daerah, para kepala perangkat daerah yang kami hormati, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah yang kami hormati, para camat, kepala desa dan lurah yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan Korpol dan Ormas, serta pimpinan organisasi pemuda dan wanita yang kami hormati, serta segenap undangan hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah, bersyukurillah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, malam ke-15 Ramadan bagi yang mulai di hari Sabtu, malam ke-14 Ramadan bagi yang mulai hari Ahad, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti dan menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan 7 rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih tak terhingga, penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan penjelasan atas 7 Ranperda tersebut. Adapun pokok-pokok pikiran berkenaan dengan ketujuh Ranperda tersebut sebagai berikut. Yang pertama tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah secara legal positivistik membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mencerminkan pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance yang demokratis berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan untuk menetapkan perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah paling lama tahun 2022, maka pemerintah daerah melakukan penataan kembali regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan Ramperda ini. Yang kedua, Ramperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang merugikan, pengampu yang memperoleh hak atau ahli warisnya. Penggantian tersebut harus dilaksanakan oleh mekanisme tuntutan ganti kerugian negara atau daerah. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Akan tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka terdapat perubahan mendasar dalam proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah. Oleh karenanya dalam Ramperda ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi dinas tersendiri dan tidak lagi melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi ini akan dilaksanakan bersama urusan pemerintahan bidang perindustrian oleh perangkat daerah baru dengan nomenklatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang keempat, Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, maka beberapa ketentuan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan penyesuaian. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, antara lain penambahan beberapa bentuk pemberian kemudahan penanaman modal dan perubahan jangka waktu pemberian insentif penanaman modal yang semula selama 2 tahun menjadi 3 tahun. Yang kelima, Ramperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi perusahaan umum daerah. Perusahaan daerah berdikari didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Selayar nomor 8 tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah berdikari Kabupaten Daerah tingkat 2 Selayar dengan bentuk perusahaan daerah atau PD. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka badan usaha milik daerah yang telah ada harus menyesuaikan menjadi perusahaan umum daerah atau perumda atau perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Berdasarkan kajian laporan keuangan dan kondisi perusahaan serta realisasi rencana kerja, maka PD berdikari memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Yang keenam, Ramperda tentang pemeliharaan ternak. Pemeliharaan hewan ternak merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang cukup menjanjikan dari segi perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Akan tetapi juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan klasik yang diantaranya masalah pengandangan, lahan penggembalaan, dan konflik dengan petani. Untuk itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan yang komprehensif, pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan peternakan yang terjadi di masyarakat. Yang ketujuh, Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian dengan regulasi terbaru. Penyesuaian tersebut antara lain terkait pembentukan koperasi dan usaha koperasi serta kemudahan dan perlindungan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang kami hormati. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan atas 7 ramperda yang kami ajukan. Semoga dapat membantu kelancaran pembahasannya. Disadari bahwa ramperda yang kami ajukan ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam bentuk penulisan maupun substansinya. Harapan kami mudah-mudahan ketujuh ramperda tersebut dapat diagendakan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akhir kata, di tengah suasana Ramadan ini, dengan semangat kebersamaan, mari kita meningkatkan derajat ketakwaan, kecerdasan, dan kesehatan. Mari kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Pulau Selayar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng 14 April 2022, Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Rasli Ali. Pada Wakil Bupati Pulau Selayar disampaikan terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, acara selanjutnya penyerahan 7 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar dari Bupati Pulau Selayar kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Selayar untuk selanjutnya dibahas bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar. Untuk acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Wakil Ketua DPRD yang terhormat Saudara Haji Andi Idris SOS. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya kita memasuki acara penyerahan 7 rancangan peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar dari Bupati, dalam hal ini Wakil Bupati, kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketujuh rangkaian dari ini kami serahkan kepada Ketua dibahas dan ditetapkan bersama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, naskah ramperda dari 7 buah yang diserahkan pemerintah ke DPRD kami terima untuk dibahas bersama. Selanjutnya kami akan tetapkan. Terima kasih. Kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar disilahkan kembali ke tempat. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Acara selanjutnya pengumuman jadwal pelaksanaan reses masa sidang 2 tahun anggaran 2022. Melalui forum yang terhormat ini, Rapat Dewan maka diumumkan bahwa pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pulau Selayar masa sidang 2 tahun anggaran 2022 adalah mulai dari tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei 2022. Rapat Dewan yang terhormat, saya kembali mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuknya
kita dapat menyelesaikan agenda rapat paripurna Dewan malam ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Pulau Selayar, Wakil Bupati Pulau Selayar, dan segenap undangan atas kehadiran dan kesediaannya meluangkan waktu mengikuti rapat paripurna Dewan malam ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga segala amalan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan malam ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.